betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyara fi din. Muhammad ini bingung dalam beragama sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi din. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makom itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tauhid. Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Ka'bah. Kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i baina Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Air. Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabin nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabin nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPQ. Jadi ini supaya gue keren-kerenan, ini ada doktor, Pak Oni pernah dekan Fakultas Hukum. Jadi kalau saya nanti salah tinggal ditangkap saja, gampang kan? Tapi nangkap saya berurusan dengan Tuhan. Jadi kalau orang dekat Allah itu yang tanggung jawab itu Allah. Jadi dia bisa menang di kepolisian tapi kalah di hukum Tuhan. Jadi kalau berhadapan-hadapan dengan saya. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu ya kita santai aja. Yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf.
diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab, nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu, dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga, haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil maril madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musoharoh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musoharoh, karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum. Apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah, itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musoharoh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa nikah dengan seperangkat alat sholat itu yang atasannya tok itu wajib karena akad. Nanti bawaannya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Nah, ini hukum Quran bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna saat terus fanis suma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah gak problem Pak, nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000 baru 5 kali ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas lunturungannya.